Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hasana, NIM 1930201163, Prodi PGMI 05, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya, MK Metodologi Pembelajaran IPA, dosen pengampu Pak Muhammad Apandi MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, baik, alhamdulillah kalau baik. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Anel hadir, Cici hadir, Tirta hadir, Agil hadir, Kasih hadir, Yusuf hadir. Baiklah, semuanya hadir ya. Ya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang pengertian makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup, anak-anak? Ya, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan benda tidak hidup. Penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lantas, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Adapun secara umum, makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dapat berproduksi ekskresi serta mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Meskipun demikian, ternyata tidak sedikit orang yang bingungan menentukan suatu sebagai makhluk hidup atau benda mati. Seperti halnya masih banyak orang yang kesulitan memastikan apakah virus termasuk makhluk hidup ataukah benda tidak hidup. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui ciri-ciri benda tersebut. Bukti ini informasi lebih lanjut mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang wajib diketahui dan diperhatikan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas atau respiransi, yang merupakan proses menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah dapat bergerak seperti halnya manusia dan hewan, dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana untuk bergerak yang disebut alat gerak. Sedangkan yang ketiga, selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Yang keempat, semua yang masuk dalam kriteria makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak atau reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya. Dari individu berkembang menjadi banyak individu. Yang kelima, berikut ciri-ciri makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya.
Reaksi ini akan timbul jika ada rangsangan dari lingkungan yang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Yang keenam, kemudian makhluk hidup juga dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, makanan dan air adalah kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang kedelapan, makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa yang disebut dengan ekskresi. Ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Setelah mengetahui bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memahami bagaimana cara makhluk hidup bertahan. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk bertahan hidup di lingkungannya, tempat tinggalnya masing-masing. Secara umum, makhluk hidup memerlukan air, udara, makanan, sinar matahari, dan juga tempat tinggal. Di rumah kalian pasti ada kebun rumah atau sekolah, pasti banyak sekali makhluk hidup dan benda-benda mati. Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh makhluk hidup yang terdapat di lingkungan sekitarmu? Dan tahukah kamu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Hewan membutuhkan makanan, manusia membutuhkan makanan, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak makan berhari-hari dapat mati. Hewan peliharaan yang tidak diberi makan dapat menjadi lemah, bahkan akhirnya dapat mati. Manusia dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan menyerap dengan menggunakan akarnya. Sedangkan manusia membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Manusia akan merasa lapar jika terlambat makan. Jadi, makhluk hidup membutuhkan makanan agar tetap hidup. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kucing, kambing, sapi, dan gajah berkembang biak dengan beranak. Sebaliknya, ayam, burung, dan katak berkembang biak dengan bertelur. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangan secara alami dapat dilakukan melalui biji. Contohnya biji mangga, rambutan, dan jeruk. Perkembangan secara buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok dan stek. Contohnya misalkan pencangkokan antara bunga mawar merah dengan mawar putih. 3. Makhluk hidup tumbuh.
makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contohnya biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah memiliki akar dan daun. Manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Coba bandingkan tinggi badanmu dengan adikmu. Bandingkan pula tinggimu sekarang dan 5 tahun lalu. Pasti berbeda karena mengalami perkembangan. Begitu pula dengan pertumbuhan hewan. Hewan tumbuh semakin tinggi dan besar. Lama-kelamaan hewan akan menyerupai induknya. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Semakin lama batangnya semakin membesar, daunnya rimban dan akarnya kuat. Yang keempat, makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup mengeluarkan udara untuk bernapas. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Oksigen terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbodioksida dari tubuh. Manusia dapat bertahan hidup meskipun tidak makan sehari. Akan tetapi, manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga bernapas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernapas. Tubuh bernapas melalui pori-pori permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. Sebagian besar hewan laut bernapas dengan insang. Namun, ada juga hewan laut yang bernapas dengan paru-paru. Misalnya paus dan lumba-lumba. Ada juga hewan yang bernapas dengan kulit. Misalnya cacing tanah dan katak. Selain dengan paru-paru, katak dewasa bernapas dengan kulit. Kecobong bernapas dengan insang. Yang kelima, makhluk hidup bergerak. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Manusia bergerak berjalan dan berlari menggunakan kakinya. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuhan sesungguhnya juga bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contoh tumbuhan yang peka pada rangsang yaitu tumbuhan putri malu. Akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Contohnya bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan. Misalnya mata, peka terhadap rangsangan cahaya. Telinga, peka terhadap rangsangan suara. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makanan. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan tempat untuk hidup. Jika kekurangan air, tubuh tidak dapat tumbuh dengan subur. Bahkan tubuh dapat mati. Jika kekurangan air, manusia akan merasa lemas. Bayi yang terkena diare akan keluar cairan dalam tubuhnya. Jika berlangsung terus-menerus dapat membuat bayi itu meninggal.
Begitupun juga dengan hewan. Jika kekurangan air, tubuh hewan akan menjadi lemah. Hal ini juga dapat mengakibatkan kematian. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya udara. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah melindungi dari cuaca dingin dan panas. Tumbuhan membutuhkan tempat yang cocok agar tumbuh subur. Hewan pun membutuhkan tempat hidup yang cocok, misalnya ikan hidup di daerah air. Hewan-hewan liar seperti singa dan harimau membutuhkan hutan sebagai tempat hidupnya. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang pengertian makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, Ibu akan mencukupkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian ya. Tugasnya buka di halaman 16 ya. Kerjakan tugas yang Ibu berikan. Pertemuan selanjutnya akan dikumpul ya. Ya. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan mengakhirinya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.